Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Pak Kiai. Semangat ini kucing dan teh. Ada deh. Habis ke sahur. Deh, malu-malu kalau lagi sahur di rumah tadi kan tiap sahur datang nggak pas sahur. Jadi ya sudah mau sahur di rumah nih Pak Kiai. Nah, pendengar, kita ketemu di hari ke 17 Ramadan 1443 Hijriah. Dialog Pak Kiai dan Dintayang hari ini bersama narasumber saya yang setia, beliau hadir setiap subuh, setiap sahur, Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA. Beliau adalah Ketua MUI Dakwah, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, juga pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin Tompok Bulu Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di Jalan Teguh Umar 10 nomor 46. Nah, bagaimana kabar teh ini Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa ke-17 Ramadan ini Pak Kiai. Sudah menurun. Menurun apa namanya? Semuanya menurun. Karena puncaknya kan di 15. Kalau orang naik sepeda mendaki gunung puncak 15. 15, 16, 17 sudah turun. Turun lagi. Mana tena ni roda sepeda ya jumpa kali-kali. Ini bilang iman turun juga ini. Iya diuji ini. Nah, kita langsung ini pakai pertanyaan dari pendengar ini. Assalamualaikum, bertanya ini pakai bisa bertanya. Asal jangan bahasa Inggris kalau kita bertanya sekarang. Ya, yang ada hubungannya dengan Pak Kiai ini. Ini pertanyaannya dari siapa ini? Bagaimana caranya apakah puasa kita makruh atau batal ketika ludah sendiri ditelan ini? Apakah membatalkan puasa ini? Baturi tolak. Ini sudah pernah juga ada yang tanya. Pernah beberapa hari, beberapa hari yang Jadi lalu. menelan ludah dan tayang tidak batal, kecuali ludah itu sudah keluar dari area mulut, baru dimasukkan lalu ditelan, itu batal. Tapi kalau dalam komponen bibir yang di dalam itu dia telan tidak batal. Itu yang membatalkan makan dengan sengaja, makanan dari luar masuk, minuman dari luar masuk di mulut, itu batal. Tapi yang terlanjur di dalam mulut itu ludahnya dia telan tidak batal. Kalau bisa kumpul ke ludah kayak satu gelas air. Sambaran. Mana bisa. Jadi siapa tahu haus ki. Baca itu ya. Jadi, pertanyaan yang kedua apa? Yang pertanyaan kedua ini Pak Kiai. Dari siapa ini? Pak Utas dari Firman di Bone. Sandro Bone di Takalar ini. Sandro Bone Takalar Bone anjo. Sandro Bone nih Pak Kiai. Gimana pahalanya kalau kita puasa terus tidak sempat tarwih? Kenapa jadi sempat tarwih? Puasa lain, tarawih lain. Cuma tarawih itu ada pada Ramadan, gitu. Jadi pada dalilnya lain dan tayang. Kalau puasa man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan. Kalau tarawih man qama Ramadanya, siapa yang tarawih di Ramadan. Pada lain. Pada lain. Jadi kalau seandainya ada orang yang cuma puasa saja, tapi tidak tarawih, puasanya tetap berpahala, tarawih tidak dapat pahala karena dia tidak tarawih. Kemudian puasa itu hukumnya wajib dan tarawih hukumnya sunat. Kalau puasa wajib dia lakukan, kapan dia tidak lakukan kan berdosa dan tayang. Nah, kecuali kalau memang dia usurnya itu karena dia musafir, dia sakit, dia apa, ada yang membolehkan dia tidak puasa. Tapi kalau tarawih itu hukumnya sunat. Dalam arti kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak ada tuntunan. Kenapa engkau tidak sholat? Karena sunat. Cuma rugi kalau tidak tarawih. Karena tarawih hanya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak ada tarawih. Sebaiknya berpuasa tarawih itu. Itu yang lebih sempurna. Jadi kalau dia tarawih man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang tarawih gitulah. Siapa orang yang tarawih di Ramadan itu dengan iman dan ikhlas, maka dosanya yang telah lalu terampunkan.
Ya, jadi sebaiknya kita berpuasa tarawih juga. Nah, itu. Jangan sampai dikira ndak apa-apa di ini, pakai bilang tidak apa-apa karena lain puasa lain ton tarawih. Ndak tarawih juga. Rugi. Ya rugi karena 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali dan Ramadan tahun depan belum tentu ketemu. Jangankan tahun depan, sampai malam Idul Fitri tidak ada jaminan. Karena banyaknya orang itu tidak sakit tiba-tiba meninggal. Ya. Ada yang sementara selfie nama mati. Iya, bisa pakai malam. Ada sementara selfie dan tayang mati. Tapi di tengah jalan lagi. Jadi kata jalan selfie di jadi ditabrak Kyoto, iya. Lanjut dan tayang. Nah, itu tadi Pak siapa di Sandrobode. Sekarang ini dari Pak Rauf. Di Pulau Tadake kita kalar. Ya. Nah, karena kaman Pak Kiai. Masalah air wudhu, apakah sesudah ambil wudhu masih sah air wudhu kita apabila kita kembali angandra ini, maksudnya makan, minum, dan juga merokok. Apakah wudhunya itu masih sah itu pakai? Sudah berwudhu kemudian makan, yang membatalkan wudhu itu kan tidak ada di situ bahwa batal wudhu kalau makan, tidak ada. Kecuali batal wudhu ini sering kejadian di masjid karena dia tidur. Zawalul akal, keluar akal. Binaumin, karena dia tidur. Kecuali tidurnya orang illa nama qaidin mumakkidin fil ar. Kecuali tidurnya orang yang duduknya itu posisi duduknya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Maksudnya adalah duduk sila, ibarat duduk sila, dia tidak sandar, dia tidak bertelekan, dia tidak berpangku lutut, dia tidak bertolak dagu, dia tidur dan pantatnya tetap rapat di tempat duduknya. Kayak duduk tafakur. Kecuali ini bami jungkir keberali kan. Apa bahasa Makassar? Itu batal wudhunya karena pantatnya sudah terangkat dari tempat duduk. Itu batal wudhu itu. Kemudian khuruju syai'in min qubulin au duburin rihun au ghairuh. Keluarnya sesuatu di kubur dan dubur, angin yang keluar atau selain angin, itu juga batal wudhu. Illal mani, kecuali sperma tidak batal wudhu tapi wajib mandi. Jadi kalau merokok apa tidak batal. Kemudian tidak ada keterangan bahwa merokok batal wudhu. Tidak ada juga keterangan bahwa kalau makan batal wudhu, kecuali dentaya. Makan daging onta. Itu beda pendapat Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hambal. Kalau Ahmad bin Hambal batal, kalau Imam Syafi'i tidak. Tergantung bagaimana tinjauannya. Sahabat pada waktu itu dia ngumpul pada makan dengan Rasul. Terus sesudah makan dan menunya itu daging onta, kata Rasul, "Fala yatawaddau." Kalian hendaklah pada berwudu. Itulah menjadi dasar. Tadi itu. Kalau Imam Syafi'i dia bilang memang kebetulan makanannya adalah onta, tapi bukan persoalan daging ontanya. Ada yang kentut. Di saat ada yang kentut dan kentutnya hampir tidak kedengaran. Rasul seakan-akan tidak dengarkan kentut itu dan Rasul tidak mau tahu siapa yang kentut. Rasul mengangkat bicara yang menarik. Supaya orang pada perhatikan bicaranya Rasul, tidak memperhatikan lagi dan tidak mencari lagi siapa yang kentut. Yang buang angin ini. Karena itu akhlaknya Rasul. Karena orang malu dan tayang. Jojo kau taratu dengan tayang berarti kau, berarti si Jojo kita buat. Apalagi cuma berapa orang di ruang itu. Sehingga sesudah makan daging onta, kata Rasul, ayo berwudu. Pada pergilah berwudu orang. Jadi yang kentut berwudu, yang tidak kentut juga berwudu. Akhirnya tidak ada yang tidak tahu siapa yang buang angin. Ini namanya akhlak. Akhlak, bukan, Pak. Jadi sudah berwudu, kemudian mandre siapa pelah. Dia batal, tidak batal. Jadi tidak ada masalah. Jadi akal wuru kita tidak bukan membatalkan. Asal jantoki kalau itu rokok yang dimakan. Jadi begitu Pak Di. Pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Dentayang. Soal apa hukum orang yang berpuasa dan sengaja atau tidak sengaja mengeluarkan air sperma? Bagaimana penjelasannya nih Pak Kiai? Kita dulu yang mimpi, dia tidur siang lalu dia mimpi sampai keluar sperma. Contoh saja, itu tidak batal puasa.
Bagaimana kalau dia sengaja? Ini yang diperselisihkan. Iya. Ya, ada yang berkata tidak batal, ada yang berkata batal. Saya cenderung berkata mengikuti pendapat yang hati-hati, batal. Kenapa nu keluar apalagi kau puasa? Apalagi disengaja. Ya, itulah. Iya. Padahal salah satu puasa itu adalah menahan hawa nafsu, termasuk menahan nafsu syahwat. Nah, itu kan. Sehingga jangan lakukanlah itu, lebih hati-hati. Tapi seandainya ada orang mimpi basah di siang hari, silakan cuci lalu pergi mandi. Mengangkat hadas, dan puasanya tidak batal. Jadi begitu di Pak. Karena yang membatalkan puasa kan sederhana, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bercampur suami istri dengan di siang hari. Di siang hari dengan suami dengan sengaja. Sengaja juga. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kata liwa-liwa atau kalau tidak sengaja. Kalau malam tidak apa-apa juga. Ke malam bukan siang itu. Oh iya, orang tidak puasa kalau malam. Nah itu tadi jawabannya. Selanjutnya ini dari Desirua di Minasaupa. Apa? Nah pertanyaannya begini Pak Kiai. Ini kan sekarang cabang olahraga di PON ini lagi ada domino, sudah dimasukkan di dalamnya. Pada sebagian orang mengatakan bahwa itu perbuatan lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Kenapa demikian Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Karena dulu itu domino diidentikan dengan alat judi. Dulu diidentikan dengan domino itu adalah alat judi. Bahkan banyak orang kalau main domino dia identik dengan judinya itu. Sampai ada ungkapan man laiba binar faqad asallahu wa rasuluh. Siapa yang main domino maka sungguh dia berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa dikatakan main domino berdosa kepada Allah dan Rasulnya? Karena judinya tadi. Jadi domino identik dengan judi. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada judi? Hanya sekadar mengasah otak, mengasah kecerdasan. Pertanyaan seperti itu. Berarti lain lagi kontesnya kan? Lain lagi kontesnya. Nah, karena kalau mengasah otak disamakan dengan catur, dibahasakan dengan catur. Apa-apa itu. Bahkan catur itu kan membiasakan mengatur taktik dan strategi. Strateginya seperti ini. Maka kalau seperti itu tinjauannya, maka bisa dikatakan boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa ini identik dengan judi, perjudian dan sama dengan judi, tentu sifatnya haram. Tergantunglah seperti apa kontesnya, seperti apa momennya, seperti apa realnya di lapangan. Jangankan domino, biar juga main sepak bola tapi sewa-sewa. Nah, karena tidak kok botol sewa-sewa aja. Kasangkap aja sewa-sewa. Mente-mentenya tapi sewa. Iya. Coba berdiri melihat tapi sewa ki. Jadi batal ki juga di. Jadi tergantung sebenarnya dalam ini konteksnya ini. Bagaimana cara Iya. Kalau dia cuma sebatas olahraga, mengasah otak, kemampuan berpikir. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau diidentikan dengan judi dan memang judi di situ sewa-sewa dan segala macam, haram lah. Iya. Nah selanjutnya ini Pak Kiai dari Pak Haji Marsuki Yusuf di Telkommas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai dan Dintayang. Begini pertanyaannya. Membayar qada puasa dengan cara berpuasa sesuai jumlah hari yang ditinggalkan dan membayar fidyah kepada orang miskin. Kenapa hukumnya demikian? Apa orang biasa memilih salah satunya kalau tidak berpuasa padahal mampu menurut hukum? Maksudnya ini tidak boleh, itu yang dikenakan qada karena ada ilatnya, ada alasannya, ada asbabnya. Jadi tidak boleh senaknya mengqada dalam Ramadan. Mau-maunya. Tidak boleh mau-maunya, tidak boleh. Oh, dan tayang apa tidak puasa karena mau nanti piko bayar nanti. Tidak boleh. Yang kada itu kalau ada alasan. Apa alasannya? Maridon, sakit, Au ala safarin atau musafir. Nggak ada alasannya. Kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur, tidak boleh. Bahkan itu saja begini. Betapa disuruhnya orang memuliakan itu Ramadan di siang hari. Contoh. Lupa orang berniat malamnya dan tayang. Lupa berniat puasa.
lupa berniat puasa, ketiduran, pulang orang salat subuh baru terbangun. Ya. Oh ya astagfirullah, saya tidak sahur. Ya. Tidak sahurnya sih enggak apa-apa, cuma masalahnya dia tidak niat di malamnya. Dan salah satu syarat sahnya puasa itu niat dan bertahan. Dia tidak berniat. Ya, ya, Nah, sekarang sudah terbit matahari. ya. Nah, dia itu tetap tidak boleh minum, tidak boleh makan, semua tidak boleh. Iya, iya, iya. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tapi tidak dihitung puasa. Iya. Kalau dia bilang, kalau begitu mending saya makan saja. Tidak boleh. Yang halal makan itu anak kecil, dia sudah besar. Yang halal itu adalah musafir, dia mukimin. Iya, 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 iya. Yang halal itu orang sakit, dia orang sehat. Iya, 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 iya. Ya, yang halal itu orang haid, dia laki-laki. Iya, iya. Artinya kalau tidak ada sesuatu yang apa namanya syarat menyebabkan dia bisa makan, tidak boleh dia makan. Mesti dia bertahan, tapi tidak dihitung puasa. Kenapa tidak dihitung puasa? Karena tidak ada niatnya tadi malam. Oh, iya, iya. Tidak Kalau dia bilang, berniat, iya, iya, kalau iya. begitu makan saja saya. Pahami dulu, yang boleh makan siapa? Nah, maka jawabnya yang boleh makan di siang hari adalah anak kecil. Kau sudah besar, sudah berjanggut berkumis. Yang halal makan adalah musafir. Kau Dintayang mungkin gitu. itu Iya, tidak iya, ada iya. sesuatu yang kena makan. Dia mesti bertahan. Iya, Tidak iya. boleh makan, tidak boleh minum, tapi tidak dihitung puasa. Iya. Kenapa tidak dihitung puasa? Karena tidak ada ada niatnya niatnya. tadi malam. Iya, Dan iya. niatnya mesti malam sebelum imsak. Seandainya bisa begini bayar-bayaran ini orang kaya ya tidak puasa mi pakai ini. Betul. Iya, yang banyak kawannya nah, aku bayar mi deh. Bayarnya Pak Andre. Iya, 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 iya. Jadi iya. itu juga agama, tidak boleh dia kalah-kali dan Iya, mana-mana menjadi. Mana mau dia duit betul itu. Katanya Iya, untuk iya. lu puasa, Iya, lu iya, bayar iya. mami Tinggal bayar terus. dia terus. Iya. Lalu yang dikenakan fidyah adalah orang yang sakit yang Iya. tidak ada harapan untuk sembuh. Iya, 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 iya. Tinggal menunggu pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seperti itu, Pak. Ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan selanjutnya nih Baturi Pak Haji Marzuki Yusuf ya. Bagaimana kalau suami istri musafir sesuai ukuran jarak perjalanan, tapi di tengah jalan melakukan berhubungan soalnya masih muda, pengantin baru, barang pengantin baru tuh ini. Bagaimana anu Ulama ini, sufi pada- memahami, Iya, pakai. hargailah siang harinya Ramadan. Sekalipun waqala badul ulama, berkata sebagian ulama, karena dia tidak disyaratkan puasa karena dia musafir. Iya, 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 iya. Iya. Maka karena dia tidak puasa boleh dia makan, maka boleh segalanya. Tapi ulama sufi itu ya berkata hargailah siang harinya Ramadan. Ya, nanti malamnya lah. Ya, ya, Tapi kalau bicara tentang boleh tidaknya, karena dia boleh makan, boleh minum, berarti boleh juga dengan itu, Iya, karena iya, iya, iya. dia tidak kena syarat untuk puasa. Untuk puasa, ya, 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 ya. tapi kalau mampu dia puasa meskipun musafir, itulah namanya khairun lakum. Itu lebih baik bagimu. Iya, 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 iya. Nah, kami menjawab Pak Marzuki ini jawaban dari Pak Kiai. Kayaknya habis nih pertanyaannya Pak Kiai. Mungko basin deh. Iya, Insyaallah, mungko basin iya, deh. di hari ke-17 Ramadan ini. Apa dodo tomak itu kuci deh. Bah, nutomin ka Mas sudah makan sahur tadi tapi lapar masing. Doa tak dulu paling Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan suci Ramadan-Mu ini. Ibadah wajib dan ibadah sunat dan ibadah apapun yang kami lakukan di bulan suci Ramadan-Mu, terimalah ya Allah. Ampunkan seluruh dosa kesalahan kami dan dosanya semua yang mengaku beriman berislam, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, pendengar, cukup sampai di sini dulu di hari ke-17 Ramadan, dialog Pak Kiai dan Dintayang di Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.